gimana ya? Aku tuh pengen bikin lagu juga sebenarnya. Harus dong. Iya. Harus. Di rumah nyoba dan oh enggak, ini jijik banget, ini alay banget. Ya enggak. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kiki di Music In Me. Hari ini gue bakal ketemu sama penyanyi idola gue. Gue ngefans banget sama dia dengan semua lagu-lagunya, dengan semua karya-karyanya. Glenn Fredly. Men, ini orang keren banget. Kita hari ini ketemu sama dia, kita bakal ngobrol-ngobrol soal musik. Kita akan tanya gimana cara dia bikin musik, bikin lagu. Yuk langsung kita dalam. Kiki, selamat siang. Brother, sini. Siap. Waduh. Apa kabar Om Glenn? Baik banget, Ki. Om Glenn, hari ini aku pengen nanya-nanya sama Om Glenn seputar musik. Yes. Buat acara aku di YouTube Music In Me judulnya. Oh, ini acara musik kamu? Iya, YouTube? acara musik. Keren. Nggak kayak dahsyat gitu sih, cuman kita ngobrol-ngobrol aja. Biar aku pengen nunjukin ke anak-anak muda bahwa musik Indonesia tuh keren banget. Asik. Salah satunya yang di sebelah aku ini, No. Om Glenn Fredly. Gimana, Ki? Aku tuh ngefans banget kan sama Om Glenn. Terima kasih, sama-sama. Si JR juga. Amin. Karya-karyanya Om Glenn, lagu-lagunya Om Glenn gitu. Nah, aku tuh hari ini pengen nanya-nanyain soal referensi musiknya Om Glenn, inspirasinya Om Glenn, dan lain-lainnya gitu. Iya, pada dasarnya sih sama. Maksudnya setiap generasi punya influence-nya. Ya Kiki juga punya influence. Maksudnya referensi. Ada yang datang dari luar, ada yang datang maupun dari dalam sendiri gitu. Musisi yang aku suka kalau dari luar tuh kayak misalnya Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince. Tapi kalau di Indonesia juga saat bersamaan aku suka yang nama-nama aku sebutin. Di Indonesia aku suka kayak Utha Likumahua, Dian Pramana Putra, Faris RM, dan Ruth Sahanaya. Jadi referensi musiknya tuh ragam, Ki. Jadi dari kecil tuh ambience suasana untuk bermusik tuh ya banyak banget gitu referensinya. Kalau pertama kali bikin lagu, Om Glenn inget ya? Umur berapa mulai pertama kali? Karena aku kan gimana ya, aku tuh pengen bikin lagu juga sebenarnya. Harus dong. Iya. Harus. Di rumah nyoba dan oh enggak, ini jijik banget, ini alay banget. Ya enggak. Jadinya udahlah nggak usah. Enggak lah. Buat lagu tuh kan proses. Ya. Buat lagu tuh kayak jadi gini, serius mulai bikin lagu itu ya belajar bikin lagu itu mungkin sekitar SMP SMA lah gitu. SMP SMA ya. Iya, dan gini, dulu nulis lagu itu bicara lagu om aku salah satu dia juga komposer gitu, almarhum Ongen Latuhamalo tuh dia suka bikin lagu dan aku ada di lingkungan yang aku bilang Ki, lingkungan yang memang banyak komposer. Ngelihat lingkungan tuh pengaruh banget gitu. Jadi lo ada di lingkungan yang benar-benar ya orang kreatif lah gitu. Orang kreatif dalam arti ya musik. Pada saat itu mereka menulis lagu atau menulis membuat sebuah karya gitu. Jadi udah terbiasa. Kadang-kadang kalau lagu udah jadi ya gue diliatin gitu. Nih lagunya, nih notasinya dia nyanyiin. Jadi gue kayak audiens pertama gitu. Untuk ya gue kecil tuh gue lagunya bagus atau enggaknya yang penting ya gue mendapat satu pengalaman untuk gini proses buat lagu, seperti ini. Itu yang proses lagu yang kalau menurut gue yang dikerjakan secara ya natural gitu. Dalam arti sampai akhirnya gue belajar untuk namanya proses composing tuh ada, maksudnya gitu sampai pada ke level menulis lagu, proses pembuatan materi sebuah lagu itu ternyata ada. Kalau ditanya bikin lagu yang dengan teknik dasarnya tuh ada gitu. Misalnya lagu dari yang kita mau komposisinya misalnya dengan minor chord atau mayor chord gitu. Atau di combine ya itu ada komposisi yang kayak gitu, bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari kan. Cuman yang jelas pastinya sebenarnya unsur-unsur Om Glenn bikin lagu itu dari kecil udah ada ya di situ lingkungannya ya. Banget. Tips bikin lagu dari Om Glenn. Tips bikin lagu. Oke. Kalau gue sih bikin lagu tuh paling nggak ada, gue selalu berangkat dengan tema. Oke. Misalnya gue mau ngomongin misalnya ya lagu katakan love song gitu ya tema
yang paling terakhir kayak misalnya gue punya single judulnya Tanda Mata. Oke. Itu single terbaru gue. Gue pengen punya tema bagaimana gue mau ngomongin terima kasih buat apa yang menginspirasi gue gitu. Ide terima kasih ini jadi tulisan tanda mata gitu. Maksudnya dengan ungkapan tanda mata jadi lirik. Nah dari situ ya udah mulai mikirin progresi chord, harmoninya gitu. Mulai gue kebiasaan ya bikin lagu kalau misal lagi mood untuk membayangkan sebuah konsep ya kadang-kadang bisa di piano, bisa di gitar gitu atau mungkin bisa juga dari ritmik gitu. Oh, ya? Iya, misalnya entah cuma bikin ritme gitu. Habis itu baru kita pindah ke bicara tentang harmoni, komposisi yang mau digarap seperti komposisi dasar ya gitu. Itu dua hal. Jadi melodi kemudian ibaratnya aku ngomong dari tema tuh mewakili melodi kemudian ritmenya baru di blend. Oke, one last question. Nah. Dan ini pertanyaan ke semua tamu sih. Musik bagus menurut Om Glenn seperti apa? Bagus itu relatif. Bagus buat gue, bagus buat Kiki itu relatif. Beda kan gitu. Tapi bagus itu pasti punya standar. Ya. Yang mempertemukan akhirnya kita bilang this is good. Itu tadi konsep. Jadi bagus itu pasti punya standar. Dia punya bottom line-nya gitu. Kita ngomong bagus itu menurut aku ya sesuatu yang dikerjakan berdasarkan sebuah ada pemikirannya di dalam, ada pengalaman tersendiri di dalam gitu, emosinya gitu. Dan akhirnya menjadi sebuah kemasan yang begitu didengar atau dinikmati ya sampai gitu. Transcend gitu ke orang lain gitu. Dan pasti ada standarnya. Kenapa standar itu yang akhirnya mempertemukan kita bilang ini keren nih, ini bagus nih gitu. Thank you banget buat Siap. Om Glenn hari ini buat waktunya. Maaf banget ini udah ganggu. Santai. Latihannya. Gue seneng banget nih gue bisa ngobrol dan ketemuan seperti ini. Ya karena aku tuh gimana ya? Ngefans lagi nih ceritanya. jadi aku pengen penasaran apa sih yang ada. Nanti kapan-kapan main lah di rumah gue yang ada studio jadi kita bisa duduk ngobrolin tentang komposisi lagi. Siap. Lebih jauh Siap. lagi. Seneng Bahkan banget, kita seneng bisa ngerjain lagu bareng malah. Amin. Iya kan? Amin. Seru. Thank you banget buat Om Gue Glenn. makasih. Terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain ya. Siap. Thank you. Selamat lanjut latihan lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah ngikutin Music in Me hari ini. Itu dia tadi Om Glenn. See you guys.